ada beberapa minyak wangi yang dari bahannya memang secara alami mengandung alkohol, alkohol alami. Loh, apa bedanya? Apa bedanya minyak wangi ditambahkan alkohol alami dengan yang secara alami mengandung alkohol? Oh iya. Nah, ini penting sekali. Nangka, durian, apalagi ubi, apalagi, dan masih banyak lagi lainnya. Itu secara alami mengandung alkohol. Secara alami mengandung alkohol, tidak masalah. Durian kita campurkan kopi, kita minum, nggak masalah. Masya Allah. Tetapi begitu dipisahkan, alkohol itu dipisahkan, berubah kedudukannya, berubah sifatnya, sehingga walaupun alkoholnya alami kita campurkan minuman, kita minum, haram. Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Tapi ini edisi spesial. Ini edisi konfirmasi, Ustadz. Iya. Karena gimana? ini ada beberapa yang bertanya, mungkin juga ada kesalahpahaman ya terhadap edisi yang kemarin. Ketika ada pernyataan bahwa jari jenengan ya, mungkin karena kurang lengkapnya melihat video nggih, tetapi ada yang menangkap bahwa alkohol kan tidak najis. Ya. Berarti apakah ngapunten terutama jenengan ini berarti memakainya? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bukankah semenjak awal lebih dari 50 episode kita berbicara setiap pekan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menunjukkan bahwa sebaik-baik yang perlu kita pakai dan yang kita perlu usahakan adalah tip. Tip itu ialah iter, minyak wangi yang tobi'i, alami, asli dan toyib. Alami, asli, toyib. Itu tip. Yang tip itu dibedakan dari iter secara umum atau utur jamaknya. Di masa Rasulullah Muhammad SAW, seluruh iter itu, baik yang termasuk tip maupun bukan, itu alami. Itu saja yang disuruhkan kepada kita, yang didorong-dorongkan itu, dan yang kita perlu berusaha untuk memakainya, memilikinya adalah tip. Sekali lagi, tip itu adalah minyak wangi yang tobi'i, alias alami, asli dan toyib. Jadi bagaimana kemudian kok bisa kita tiap pekan berbicara hendaklah berusaha untuk memakai minyak wangi sesuai dengan tuntunan Nabi, kok tiba-tiba berbelok menganjurkan yang memakai alkohol. Di edisi yang lalu pun kita sempat membicarakan bahwa begitu minyak wangi itu mau semprot atau bukan, wabil khusus di situ kita tempo hari berbicara masalah minyak wangi yang disemprotkan parfum itu, yang di dalamnya ada alkoholnya, mau yang alami maupun bukan, itu bukan termasuk tip. Nah, padahal kita itu tidak tahu ketika kita beli minyak wangi atau parfum semprot itu, parfum semprot itu mengandung alkohol, itu alkoholnya alami atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, loh, kalau boleh berarti baik. Sebentar. Kita perlu mengingat kembali bahwa boleh dalam agama itu maknanya bukan berarti otomatis, atau tepatnya memang bukan otomatis. Maknanya itu bukan berarti sunnah. Kalau sunnah bukan cuma boleh, dianjurkan. Yang kita bicarakan ini ialah selama lebih dari 50 episode ini, bagaimana kita berusaha agar kita dalam menggunakan minyak wangi sehari-hari, wabil khusus untuk momen-momen yang sangat penting, itu menggunakan sesuai dengan yang dituntunkan. Sesuai dengan yang dituntunkan itu dengan dua niat, yakni mengamalkan yang sunnah, dan yang kedua adalah ittiba' Rasul.
Nah, itiba pada Rasulullah Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam. atas dasar kecintaan, semisal Anas bin Malik radhiyallahu an yang kemudian beliau menyukai, belajar mengharuskan dirinya menyukai labu merah. Labu. Kok merah? Labu kuning. Duba, Duba, ya. gitu ya. Nah, itu sifatnya bukan sesuatu yang disuruhkan dalam agama, tetapi beliau menyukainya, memilih untuk mengharuskan dirinya menyukai labu kuning itu agar mendapatkan keutamaan, agar mendapatkan barokah dari kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh video kita ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita, Allah tambahkan ilmu kepada kita, Allah berikan keistiqomahan kepada kita, adalah bagaimana agar ketika kita itu memakai minyak wangi, sedapat mungkin minyak wanginya bernilai sunnah, sehingga kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan faedahnya, mendapatkan barokahnya, dan terutama mendapatkan keutamaan dari mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada soal boleh tadi. Ya, boleh itu ada dua. Yang pertama adalah mubah. Mubah ya. Mubah. Sesuatu yang mubah itu berarti memang sesuatu yang dibolehkan. Boleh. Itu kalau kita laksanakan, kita tidak mendapatkan pahala. Nggak dapat pahala, juga nggak dapat dosa. Nah, memakai minyak wangi yang ada alkoholnya, ini boleh jadi. Boleh jadi itu artinya saya tidak memastikan. Boleh jadi masuknya mubah. Tetapi boleh jadi, misalnya kalau alkoholnya itu berasal dari bahan-bahan sintetis artifisial. Artinya ini bukan alami ya? Bukan alami. Kalau yang alami tadi kan alkoholnya diperoleh dari bahan-bahan alami. Yang itu pun kita perlu bedakan antara sesuatu yang secara alami mengandung alkohol. Ada minyak wangi yang secara alami mengandung alkohol. Maksudnya seperti apa itu, Ustaz? Lain waktu kita akan bicarakan salah satu khusus dengan menunjukkan data-datanya, insya Allah. Artinya contohnya kalau kita kemarin sempat menyebut umpamanya ada buah gitu ya. Ya. Buah itu secara alami mengandung alkohol dan itu halal ya. Karena secara alami sudah bawaannya begitu. Betul. Dan ada beberapa bahan minyak, ada beberapa minyak wangi yang dari bahannya memang secara alami mengandung alkohol, alkohol alami. Loh, apa bedanya? Apa bedanya minyak wangi ditambahkan alkohol alami dengan yang secara alami mengandung alkohol? Oh iya. Ini penting sekali. Nangka, durian, apalagi ubi, apalagi. Dan masih banyak lagi lainnya. Itu secara alami mengandung alkohol. Secara alami mengandung alkohol. Tidak masalah. Durian kita campurkan kopi, kita minum, nggak masalah. Masya Allah. Tetapi begitu dipisahkan, alkohol itu dipisahkan, berubah kedudukannya, berubah sifatnya, sehingga walaupun alkoholnya alami kita campurkan minuman, kita minum, haram. Loh kok bisa? Air itu konstituen kimiawinya adalah H2 dan O2. Rumusnya air H2O. Ini artinya kimia biochemical ya, biokimia H2O. Nah, kalau ada api disiram air padam. Tapi kalau kita pisah, H2 itu hidrogen, dan hidrogen itu bahan bom yang dahsyat. Ingat ada bom hidrogen. Ada bom hidrogen. Dan bom hidrogen itu daya ledaknya Masya Allah dahsyat sekali. Begitu bom hidrogen ini meledak, lalu dihembus dengan oksigen, tambah besar. Padahal tadi ketika bersenyawa bukan bercampur. Itu nanti yang perlu kita bedakan. Yang mohon maaf, kalau kita tidak paham, ada senyawa, ada campuran, kita bingung. Ketika ini bersenyawa, H2 dan O2, ini menjadi air. Menjadi air. Iya, kan bersenyawa H2O. Itu pun nanti berbeda kalau dengan H2O2. Itu nanti agak berbeda lagi. Tapi kita berbicara mengenai H2O. Ini sekitar contoh bahwa yang secara alami mengandung alkohol itu berbeda dengan ada tambahan atau menggunakan atau dicampur dengan
alkohol alami. Contohnya ini. Nah, ini. Nah, ini luar biasa. Iya. Masya Allah. Cuma saya. Ini bagi pecintanya ini. Iya. Istimewa. Cuma saya heran kenapa nggak ada yang bikin parfum dari minyak wangi dari durian ya. Durian ya. Ini secara alami ada alkoholnya. Secara alami ada alkoholnya. Kalau kita bikin kopi, bikin teh, bikin kolak dan sejenisnya. Atau langsung dimakan, Ustaz? Nah, itu juga temanya kan tadi berkenaan dengan campuran. Cuma kan nanti kita makan ini, tapi kita nggak perlu tampilkan ya, gitu ya. Jadi ketika kita ambil ini, kemudian ada kopi atau teh kita campurkan. Oh, Masya Allah. Ini campuran ya berarti. Campuran. Nah, ini nanti akan nggak masalah karena ini bukan alkohol. Tapi kalau ini diambil alkoholnya sudah terpisah lalu dicampurkan ke dalam minuman nggak boleh, nggak boleh. Nah, ini sekedar penjelasan yang memudahkan bahwa minyak wangi yang secara alami mengandung alkohol berbeda dengan minyak wangi yang mengandung alkohol alami. Saya ulangi lagi ya. Nah, biar nggak bingung saya taruh dulu ya. Turunkan dulu ya. Agar tidak mengganggu konsentrasi. Iya. Jadi minyak wangi yang secara alami mengandung alkohol itu berbeda dengan minyak wangi yang mengandung alkohol alami. Artinya yang dicampur tadi. Iya. Kita ekstrak dari singkong, itu kan ada alkoholnya dan itu adalah alkohol alami. Itu berbeda dengan minyak wangi yang secara alami kayak tadi durian, secara alami ada alkoholnya, bukan ditambahi alkohol. Jadi kalau kita makan durian, ini kan sudah ada alkoholnya, nggak apa-apa toh kita tambahi alkohol alami. Penambahan alkohol alami menjadikan sesuatu itu nggak boleh ya, bisa haram ya tadi ya. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai tadi itu boleh itu ada dua, yakni yang secara mutlak boleh, yakni mubah. Mubah itu bisa berpahala dikarenakan niat. Contohnya ketika Anas bin Malik radhiyallahu an lalu menyukai duba labu kuning disebabkan kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mubah ini naik tingkat, naik derajatnya. Kemudian yang kedua, boleh sih boleh, nggak dosa. Tetapi kalau kita tinggalkan berpahala, itu namanya makruh. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, kan nggak apa-apa. Padahal ketika nggak apa-apa itu yang dibahas, yang dimaksud bukanlah mubah, melainkan makruh. Makruh itu sendiri ada dua tingkatannya. Makruh tanzih, yakni makruh yang mendekati, yang kepada kebolehan, dekat kepada mubah, bukan kepada sunnah. Dan makruh tahrim, yang mendekat kepada haram. Sehingga ya sebaiknya tidak pakai. Makruhnya pakai banget gitu ya. Makruh banget itu. Jadi dalam hal ini kembali, kalau saya mengatakan bahwa alkohol tidak najis, itu untuk mendudukkan masalah. Karena dalam masalah hukum, dalam masalah agama, yang perlu kita jadikan acuan bukan preferensi kita. Bukan kita suka atau tidak suka. Melainkan ini menurut agama itu mana yang baik. Nah, apalagi kalau kita tidak tahu alkohol yang ditambahkan ke dalam minyak wangi tadi itu alkohol alami atau alkohol sintetis artifisial. Alami tadi bisa mubah, bisa makruh tadi. Kalau yang sintetis artifisial? Nah, ini saya nggak berani menghukumi. Artinya, jika yang alami saja, alkohol alami ditambahkan ke dalam minyak wangi, itu kita masih perlu telusuri secara hukum bagaimana. Masih perlu dikaji. Yang artinya ini perlu kajian mendalam. Cuma ini kan tidak ada majelis khususnya mengenai bahsul masail berkenaan dengan ini kedudukannya bagaimana. Jadi ditambahkan alkohol alami saja tidak menjadikannya sunnah. Karena itu kalau ada yang mengatakan parfum sunnah, kok ada alkoholnya? Spray saja. Spraynya pakai apa ini? Spraynya pakai apa ini? Pakai alkohol atau pakai air? Kalau pakai air, nggak gini deh. Artinya kita itu akan peka. Ini nggak mungkin. Karena yang pakai air murni itu hanyalah untuk jenis-jenis tertentu. Dan itu pun seringkali tidak sesederhana itu. Gitu ya. Artinya kalau ada klaim bahwa ini minyak wangi atau parfum sunnah
sunnah Rasul, Iya. berarti kan harusnya memang benar mengikuti Betul, Rasulullah betul. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz. Karena sekarang ini banyak yang berjualan atas nama sunnah. Sekali lagi urusan kita bukanlah nggak boleh orang jualan, tetapi ketika menisbahkan, apalagi ketika menisbahkan kepada tempat-tempat khusus dengan kedudukan khusus, misalnya misik, ini yang kita perlu berhati-hati. Jangan sampai orang itu mengira, kalau kaitannya dengan tuntunan khusus, mengira sunnahnya itu salah, tuntunannya itu salah, disebabkan ada orang-orang yang mengalami kerugian, mendatangkan mafsadat, padahal yang salah bukan sunnahnya, melainkan salah kita dalam memahami sunnah atau gegabah, atau bahkan menyengaja mengelirkan diri. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat saya jelaskan berkenaan dengan, loh, apakah saya lalu memakainya dan menganjurkannya? Menganjurkannya. Kita ini berpayah-payah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan dan Allah Ta'ala jaga kita dengan karuniakan pahala. Artinya berpayah-payah bukan berarti kita berkeluh kesah. Mengikhtiarkan untuk membahas, dan beberapa ini masih belum hadir di sini. Kita terus mengusahakan agar yang ada dalam hadis betul-betul kita dapat hadirkan. Ini dalam rangka kita semakin yakin bahwa yang paling baik adalah sesuai dengan tuntunan. Dan ketika pada edisi sebelumnya kita membincang, saya membahas mengenai alkohol itu bukan yang paling perlu kita risaukan. Kenapa? Karena di atasnya itu ada yang lebih perlu kita risaukan. Dan itu tidak jarang bersifat karsinogen. Ada bahan-bahan sintetis artifisial lainnya. Artinya yang saya tekankan itu perhatian utamanya bukan ada alkoholnya, tidak. Melainkan di dalam minyak wangi ini ada chemical constituent kimiawi yang berbahaya, tidak. Begitu. Masya Allah. Artinya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berwangi, harusnya merujuk ke yang tip tadi, ya, betul. Yang alami, asli, thayyib. Paling tidak, karena dalam sebagian kita mendapati, misalnya dalam larangan perempuan keluar rumah berwangi itu menggunakan redaksi ista'tarat. Pakai utur, pakai iter. Ya. Artinya paling tidak kita berusaha, jika tidak memiliki tip itu pakainya iter, itu pun iter bukan sebagaimana iter yang dipahami sekarang, melainkan iter sebagaimana masa itu, yakni dapat mungkin yang tabi'i. Ya, tetapi ini agar tidak salah paham juga, tetapi alangkah baiknya, dan untuk itulah memang kita tiap pekan bertemu itu, yakni agar kita ini dapat mengupayakan memiliki dan menggunakan tip minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib. Masya Allah. Demikian ya, konfirmasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apalagi ini insya Allah sudah menjelang Ramadan. Sambut Ramadan, berRamadan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berwewangi. Jangan sibuk-sibuk mencari yang tadi itu, yang beralkohol, apalagi yang sintetis artifisial. Carilah, usahakanlah sebaik mungkin agar mengikuti tuntunan Rasulullah, berwangi menggunakan yang tib, yang alami, asli, thayyib. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk beramal soleh sebaik mungkin di bulan Ramadan ini, hingga insya Allah kita keluar dari Ramadan dalam kondisi Allah Ta'ala ridha atas segala yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.